Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip GCG dalam perspektif Islam. Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern disebut sebagai good corporate governance, berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an, yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik. Muqarrabin menyatakan bahwa GCG dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama yaitu tauhid. Tauhid sendiri merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam, sehingga tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan seluruh aktivitas umat Islam, baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Sehingga dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Yang selanjutnya, takwa dan ridho. Yang kedua ini prinsip atau asas takwa dan ridho menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk apapun. Asas takwa kepada Allah dan ridhonya. Tata kelola bisnis dalam Islam juga harus ditegakkan di atas fondasi takwa kepada Allah dan ridhonya. Sehingga prinsip ridho ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak. Selanjutnya, equilibrium atau keseimbangan dan keadilan. Tawazun atau mizan atau diartikan sebagai keseimbangan dan al-adalah keadilan adalah dua buah konsep tentang equilibrium dalam Islam. Sehingga tawazun lebih banyak digunakan dalam menjelaskan fenomena fisik, sekalipun memiliki implikasi sosial yang kemudian sering menjadi wilayah al-adalah atau keadilan sebagai manifestasi tauhid, khususnya dalam konteks sosial kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis. Sehingga dalam konteks keadilan sosial, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dan mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi segala kewajibannya. Selanjutnya, kemaslahatan. Secara umum, maslahat diartikan sebagai kebaikan atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Para ahli usul fikih mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan, dan menghindarkan diri dari madarat, kerusakan, dan musadah. Sehingga Imam Al-Ghazali menyimpulkan bahwa maslahat adalah upaya untuk mewujudkan dan memelihara 5 kebutuhan dasar, yakni pertama, pemeliharaan agama, yang kedua, pemeliharaan jiwa, yang ketiga, pemeliharaan akal, dan yang keempat, pemeliharaan keturunan, dan yang terakhir, pemeliharaan harta benda. Selanjutnya, prinsip GCG, OECD, dan KNKG dalam perspektif Islam. Prinsip GCG dalam Islam juga sesuai dengan yang dirumuskan oleh OECD ataupun KNKG.
Prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh OECD adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan keadilan. Sedangkan prinsip yang dirumuskan oleh KNKG adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan. Sehingga penjelasan kelima prinsip tersebut menurut kaidah Islam dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu transparansi. Menjadi prinsip yang penting dalam pelaksanaan GCG yang Islami. Sehingga informasi yang akurat dapat diperoleh jika sistem yang ada di perusahaan dapat menjamin terciptanya keadilan dan kejujuran semua pihak. Kondisi ini dapat dicapai jika setiap perusahaan menjalankan etika bisnis yang Islami dan didukung dengan sistem akuntansi yang baik dan mengungkapkan yang wajar dan transparan atas semua kegiatan bisnis. Selanjutnya, akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan yang jujur dan wajar, tetapi lebih mengedepankan esensi hidup manusia, yaitu merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah sebagai zat pemilik seluruh alam semesta. Selanjutnya, pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban keuangan perusahaan juga perlu disampaikan dalam bentuk pengungkapan yang jujur dan wajar atas kondisi keuangan perusahaan. Sehingga pemegang saham dan stakeholder yang mengambil keputusan yang tepat. Sehingga pengelolaan perusahaan yang baik tidak hanya bertujuan untuk memakmurkan manajemen dan pemegang saham, tetapi juga masyarakat di sekitar perusahaan tersebut, khususnya kaum fakir miskin. Selanjutnya, independensi. Independensi ini terkait dengan konsistensi atau sikap istiqomah, yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi resiko. Dan independen ini merupakan karakter manusia yang bijak atau biasa kita sebut ulul albab. Selanjutnya, keadilan. Prinsip pencatatan yang jujur, akurat, dan adil juga menekankan bahwa pencatatan atas transaksi keuangan harus dilakukan dengan baik dan benar. Sehingga orang yang bertanggung jawab atas pencatatan harus dipilih mereka yang jujur dan adil. Sehingga penerapan etika Islam dalam berbisnis yang menjamin perlakuan jujur, adil terhadap semua pihak juga menjadi acuan utama pengelolaan perusahaan yang baik. GCG dijalankan tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pemilik modal, tetapi lebih pada kebutuhan dasar setiap muslim untuk menjalankan syariat Islam secara utuh dan sempurna. Sehingga dengan dasar keyakinan kepada Allah, maka GCG akan memotivasi transaksi bisnis yang jujur, adil, dan akuntabel. Terima kasih.